Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' As-Salam yang senantiasa tercurahkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tersebabnya lah kita dapat terselamatkan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya, kemudian dia selalu ingat kepada Allah dengan melaksanakan perintah salat 5 waktu. Tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana cara mentazkiyahkan diri, bagaimana cara mensucikan jiwa ini. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan yang sangat praktis. Pertama, kata beliau, cara tazkiyatun nafsi ini adalah dengan cara menghindari makanan dan minuman yang haram, jangan sampai masuk ke dalam tubuh diri kita dan keluarga kita. Sebab ada pesan baginda Rasul, kullu lahmin nabata fihi minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita bersumber dari makanan dan minuman yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Selanjutnya Rasul berkalam, la yaqbalullaha salata mri'in fi jawfi haramun. Tidak diterima salat dan ibadah-ibadah yang lain kalau di dalam tubuh kita penuh dengan makanan dan minuman yang haram. Jadi yang pertama, cara tazkiyatun nafsi dari Rasul adalah mengendalikan makanan dan minuman yang haram, jangan sampai masuk ke dalam tubuh diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, kata Rasul dalam sebuah sabdanya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati attiba'ul hawa wa syirkul asghar wa tulil amal. Yang paling sangat dikhawatirkan Rasul kepada umatnya adalah attiba'ul hawa. Hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Syekh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, kata beliau, yang namanya bahagia, yang namanya hasanah fid dunya wal akhirah adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu di dalam diri kita minimal ada 7 poin
yang perlu kita perhatikan dan kita cermati. Dan nafsu ini bukan untuk dibuang, untuk dikendalikan, sebab nafsu ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mulhamah, yang keempat radiyah, yang kelima mardiyah, yang keenam kamilah, dan yang ketujuh mutmainnah. Yang sangat berbahaya yang harus kita antisipasi adalah ammarah dan lawamah. Itu yang negatif, karena itu identik dengan perilaku hayawan di dalam diri kita. Sombong, angkuh, ujub, takabur, ingin menang sendiri, meremehkan orang lain, itu ada di dalam diri kita. Jadi kendalikan. Jadi kalau kita ingin mentazkiyatun nafsi, tidak mampu mengendalikan nafsul ammarah dan nafsul lawamah, sulit rasanya kita mau mengaku diri kita sudah suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang 5, nafsu itu adalah positif. Tapi kendati pun positif, tetap wajib kita kendalikan agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini Syekh Imam Al-Ghazali menafsirkannya adalah riya. Riya itu ingin dipuji oleh publik. Di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah, ternyata riya itu adalah termasuk pendusta agama. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapa pendusta agama? Di antaranya alladzina hum yura'un, mereka yang beribadahnya ingin dipuji oleh publiknya. Bersedekah ingin supaya disebut bahwa dia seorang dermawan. Dia bisa mengajari kepada umatnya supaya disebut dia ulama atau kiai atau ustaz. Dia berpuasa supaya disebut dia orang alim. Dia sholat ke masjid supaya disebut dia ahli ibadah. Itu semuanya perbuatan hati, riya. Dan riya ini, kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kita melakukan ibadah dengan penuh riya, sombong angkuh ingin dipuji oleh publik, faja'alnahu haba'a, maka seluruh amal ibadah kita menjadi debu, mansyura, berterbangan ditiup angin. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tulil amal, panjang hayalan. Dalam hal ini para ulama mendeskrip yang dimaksud dengan panjang hayalan itulah ibadah tanpa dengan ilmu, hanya mengikuti mereka-reka. Bahkan gurunya yang panggil syahdat adalah Mbah Google, tidak mau belajar live dengan seorang guru. Itu termasuk tulil amal. Di dalam kitab Zubad, Ibnu Ruslan mengingatkan, fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau seorang hamba beramal soleh, berkarya dan berkreativitas tanpa landasan ilmu, mardud, ditolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, lalu kita beramal yang penuh dengan riya, dan kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, bagaimana kita menjadi tazkiyatun nafsi? Bagaimana kita menyambut Idul Fitri yang baru saja beberapa hari berlalu? Karena itu pesan Rasul ini yang sangat singkat. Cara mensucikan jiwa itu yang pertama adalah kendalikan makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, kendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir, wa dzakara isma rabbih fasalla, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menegakkan perintah Allah, sholat. Yang dimaksud sholat itu adalah al-hasanat. Dalam ayat lain Allah menyatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'ah dunal kabair. Hasanah itu adalah sholat 5 waktu, termasuk dalam mensucikan diri kita. Tetapi dosa-dosa besar tidak terampuni, kecuali dosa-dosa kecil saja. Karena dosa besar itu permohonan taubatnya tersendiri. Itu saja renungan khutbah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah